فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله pakai macam-macam jiwa ya. Macam-macam jiwa. Terakhir. Qala al-mu'allif rahimahullah qauluhu min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Dan aku berlindung dari kejelekan setiap yang melata yang engkau memegang ubun-ubunnya. Adab kullu ma yadubu 'alal ard. Dabah itu adalah semua yang melata di muka bumi. Hatta alladzi, semua yang berjalan di atas muka bumi itu namanya dabah. Nah, manusia masuk. Nah. Hatta alladzi yamshi 'alal batnihi dakhilun fi hadzal hadits. Sampai-sampai yang berjalan di atas perutnya juga masuk ke dalam hadis ini. Ular dan yang semisalnya yang jalan di atas apa? Perut. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Allah menciptakan semua dabah dari air. Manusia masuk nggak? Masuk. Nah, ini kalau bilang dabah jangan marah. Ada dabah. Ya, yang melata yang berjalan di muka. Jangan artikan tunggangan atau hewan. Dan manusia itu secara ilmiahnya hayawan natiq. Secara ilmu kalamnya itu manusia itu dinamakan hayawanun natiq, hewan yang bisa berbicara. Hayawan apa? Natiq. Nah. Faminhum man yamshi 'ala batni. Di antaranya ada yang berjalan di atas perut. Dari dabah yang Allah ciptakan dari air tadi, ada yang di antara berjalan di atas apa? Perutnya, seperti ular. Wa qauluhu wa ma min dabbah fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun dabah di muka bumi melainkan atas Allah rezekinya. Manusia masuk enggak? Ya masuk jelas, berarti manusia masuk tanpa ini. Dabah. Jangan marah kalau dipanggil orang, dimaki orang. Dabah. Memang iya memang dabah. Coba jangan di kamus itu artinya apa dabah? Coba. Dabah, cari dabah. Wa idza kanat ad-dabah tutlaqu fil urfi ala zawatil arba. Dan jika dabah dimutlakan, digunakan secara kebiasaan, urf, kebiasaan masyarakat, untuk yang berkaki 4. Ini aslinya apa ini? Secara kebiasaan yang namanya dabah ini apa? Dalam istilah syariat, dabah masuk semuanya. Dan buktinya rezekinya dabah itu semua rezeki dabah ditanggung Allah. Berarti masuk kita. Nah. Wa fi urfin aqas tutlaqu 'alal himari faqat. Dalam kebiasaan adat yang lebih khusus lagi, hanya dikhususkan untuk keledai. Dalam sebagian masyarakat mungkin nama dabah itu khusus untuk apa ini? Keledai. Nah, ya tengok-tengok kalau kita kan nggak ada yang dabah, nggak pakai bahasa kita. Lakinnaha fi mithli hadzal hadits yuradu biha kullu ma yadibbu 'alal ard. Akan tapi dalam seperti hadis ini, maka yang dimasukkan dengan dabbah itu adalah semua yang melata berjalan di muka bumi. Bukan hanya binatang. Wa ma yadibu 'alal ardi fihi syurur. Dan apa-apa yang berjalan di muka bumi, di dalamnya terdapat kejelekan. Yang berjalan di muka bumi terdapat apa ini? Kejelekan, makanya berlindung darinya. Amma ba'duhu, adapun sebagiannya fasyarrun mahdhun binisbati lidzati. Sebagiannya ada yang murni kejelekan. Apa? Dapat. Binatang ternak. Sehingga ada istilah-istilahnya. Dabah dalam konteks kayak gini artinya apa? Semua yang di muka bumi yang melata. Nah, dalam konteks yang lain binatang kaki 4. Allah rahimahullah. Ini yang berjalan di muka bumi ini ada yang kejelekannya murni kejelekan, enggak ada apanya? Kebaikannya sama sekali.
Amma ba'duhu, adapun sebagian yang lain, fafihi syarrun, fafihi khairun wa fihi syarr. Di dalamnya terdapat kebaikan dan kejelekan, campur. Ada kebaikannya dan ada kejelekannya. Atalladzi fihi khairun la yaslam minasyarr. Bahkan yang mengandung kebaikan sekalipun tidak selamat dari yang namanya apa ini? Kejelekan. Qauluhu anta akhidun binasiyatiha, yang engkau memegang ubun-ubunnya. An-nasiyah maqdamur ra'si, bagian depan kepala, ini ubun-ubun. Wa inna ma nassa 'ala nasiyah li'annahu huwal muqaddam. Hanyalah dikhususkan dengan ubun-ubun, padahal dipegang Allah hanya ubun-ubunnya saja atau semuanya? Semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikhususkan? Karena dia yang berada paling apa ini? Paling depan. Wa huwa alladhi yumsaku bihi liqiyadatil ba'ir wa shibhi. Dan dialah yang dipegang untuk menarik unta atau yang semisalnya, untuk narik binatang atau apa yang biasanya di arah mananya? Ubun-ubunnya. Wa qila qusadzalika li'anna al-mukh alladhi fihi tasawwur wa talaqqi yakunu fi muqaddimah ras. Ada lagi mengatakan dikhususkan penyebutan ubun-ubun dikarenakan penggambaran dan penerimaan informasi itu berada di bagian depan apa ini? Kepala, tempatnya otak katanya. Wal ilmu indallah, dan ilmunya yang sesungguhnya di sisi Allah. Ini kenapa Allah mengkhususkan mengatakan anta akhidun bina siyat ya. Kenapa kalau dipilih engkau yang memegang apanya? Ubun-ubunnya. Allah yang lebih tahu. Nah, ada yang mengatakan karena itu yang biasa ditarik, ada yang mengatakan karena itu biasa tempat apa ini? Mikir. Nah, qauluhu antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ucapan Nabi engkau adalah yang pertama dan tidak ada yang sebelummu sesuatu apapun. Al-awwal artinya yang enggak ada sebelumnya sesuatu apapun. Ini hanya dia yang pertama, namanya al-awwal. Ada tafsirun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulil awwal. Ini adalah penafsiran dari Nabi langsung untuk ucapan beliau al-awwal. Wal awwal min asma'illah, dan al-awwal adalah dari diantara nama Allah Subhanahu wa taala. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Surat apa? Right. Surat apa, Bi? Hah? Al-Hadid. Kalau puasa agak lain ya kan. Agak masuk-masuk apalan. Sehingga tafsiran ayat itu wal awwalu maknanya apa? Alladzi qabla allaisa qablahu syai', yang enggak ada sebelumnya apapun. Ini al-awwal. Wal awwal min asma'illah, dan dia termasuk nama Allah. Berarti boleh orang pakai nama Abdul Awwal. Wa qad dzakarna inda tafsiril ayah anna al-falsafah yusammun Allah al-qadim. Dan telah kami sebutkan dalam penafsiran ayat bahwasanya ahlul falsafah menamai Allah dengan istilah al-qadim. Ini kita pelajari dulu. Salah satu nama-nama Allah wujud, idam, baqa, salah satu namanya berarti qadim. Ini kidam, punya sifat apa? Yang terdahulu. Tapi syar'i namanya apa? Al-awwal, bukan apa? Qadim. Nah, karena qadim itu lama. Enggak mesti sebelumnya enggak ada sesuatu, ya kan? Ini mejanya qadim. Memang udah lama. Apakah berarti sebelumnya enggak ada sesuatu? Ada. Nah, tapi kalau al-awwal enggak ada lagi sebelumnya siapa? Apapun. Memang dia yang pertama. Sehingga lebih mulia mana Allah dikasih nama qadim atau al-awwal? Lebih nama awal, lebih pertama lagi, lebih duluan lagi. Apa ini? Al-awwal. Kalau qadim bisa jadi sebelumnya apa ini? Sudah mendahului dia. Nah, paham ya? Nah. Enggak. Wa dzakarna annal qadim laisa min asma'illah, dan kami sebutkan di sana bahwasanya qadim bukan termasuk apa ini? Nama Allah. Sehingga enggak boleh Abdul Qadim, enggak boleh. Wa annahu la yajuzu an yusamma bihi, dan bahwasanya tidak boleh pakai nama Al-Qadim. Abdul Qadim enggak boleh. Lakin yajuzu an yukhbaru bihi anhu, tapi boleh untuk dikasih khabar, boleh. Mengabarkan tentang Allah, boleh. Wa babul khabar awsa' min babi tasmiyah, dan bab pengkhabaran itu lebih luas daripada bab penamaan. Li'anna al-qadim laisa min Allah qadim enggak secara zatnya? Qadim enggak? Qadim kan udah lama, dari dulu sudah ada. Sehingga dalam bab mengabarkan boleh. Tapi dalam bab ngasih nama enggak boleh Allah diberi nama apa ini? Qadim. Paham ya? Bab pemberitaan itu lebih apa ini? Lebih longgar. Nah, lebih berlapang-lapang daripada bab pemberian apa ini? Pemberian nama harus ada apanya?
dalilnya. Ini kalau secara pemberitaan selama tidak mengandung makna yang mungkar, maka boleh diberi nama apa ini? Dengan diberi khobar dengan nama dengan kata tersebut. Li'annal qadim laisa minal asma'il husna, karena al-qadim bukan masuk asma'ullahil husna. Al-qadim fi naqs, qadim juga mengandung kekurangan. Li'annal qidam qad yakunu qadaman nisbiyan, dikarenakan lama itu bisa jadi bersifat relatif. Lama yang bersifat apa? Relatif. Dibandingkan dengan ini, iya dia apa ini? Qadim, tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya bisa dia sudah apa ini? Baru. Paham ya? Misalnya ada mobil tahun keluaran 2022. Nah, 2020 itu sudah termasuk apa ini? Qadim, lama. Tapi kalau itu namanya apa? Qadimnya apa? Lamanya apa? Nisbi, relatif. Kalau dibandingkan dengan tahun sekarang, iya 2020 udah apa ini? Udah lama. Tapi kalau dibandingkan tahun 2000, ya dia sudah termasuk apa ini? 2020 nih. Itu masuk baru 2020-nya. Paham ya? Itu namanya apa? Kelamaannya bersifat relatif. Nah, tergantung pembandingnya apa. Nah. Alam tara ila qaulihi ta'ala, tidakkah kau melihat kepada firman Allah Ta'ala, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, dan bintang-bintang dan bulan bintang telah kami tentukan tempat-tempatnya, posisi-posisinya, sampai-sampai dia akhirnya kembali seperti urjun yang qadim, urjun yang lama. Wal urjun al qadim hadis. Urjun yang qadim itu adalah suatu hal yang baru muncul. Nah, lakinnahu qadimun bin nisbah lima ba'dahu. Tapi dia tetap dianggap lama. Allah, mana urjun ini kan? Tapi dia tetap dianggap lama kalau dilihat dari yang setelahnya. Kalau yang datang dibandingkan dengan yang setelahnya, dia jadi apa nih? Jadi lama. Paham ya? Misalnya kamu beli baru, sekarang baru beli buku baru, dibandingkan dengan yang akan terbit setelahnya, jadi apa buku ini? Lama. Nah, paham ya? Padahal bukunya baru. Nah, kalau pembandingnya yang lebih baru, ya jadi apa? Jadi lama. Sehingga ini makna penjelasan qadim itu tidak mengandung kesempurnaan dari segala sisi. Ya. Wa qauluhu anta-zahir. Adapun ucapan Nabi SAW anta-zahir, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Sehingga faedah hari ini tentang dabah, ada penggunaan secara urf, secara kebiasaan, ada secara syar'i. Kemudian tentang makna awal, bahwasanya makna awal adalah yang enggak ada sebelumnya sesuatu. Antal awal alaysa qabla syai'un. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.